Halo kalian, NBC Story di sini. Siapa sih yang tidak mau memiliki pasangan yang setia selama-lamanya? Pasti semua mau, soalnya kesetiaan adalah hal utama dalam sebuah hubungan. Tapi jika pasanganmu ternyata tidak setia, maka ikatan cinta yang dijalin bisa putus dalam sekejap dan bahkan menghancurkan perasaanmu. Mayoritas orang berpendapat bahwa jalan terbaik dalam masalah ini adalah putuskan cinta. Dan selanjutnya, biasanya rasa sakit hati setelah pengkhianatan sering membuatmu ingin membalas dendam atas pengkhianatannya. Tapi tahu kan, balas dendam dengan cara yang gelap dan salah, biasanya hanya akan menambah rasa sakit berlebih dan membuatmu lebih sulit untuk move on. Dan bisa jadi akan terasa fatal jika mantanmu itu akan lebih menyakitimu lebih parah lagi. Maka dari itu, NBC Story membuat video ini ya, tentang cara membalas dendam dengan elegan, yang bisa memberikanmu efek positif dan membuatmu lebih baik lagi. Tidak usah berlama-lama, yuk simak poin-poin cara membalas dendam ke mantanmu yang telah berkhianat tapi dengan cara yang elegan. Poin yang pertama, menjadi lebih menarik. Setelah kamu dikhianati, tunjukkan pesonamu yang memperlihatkan kamu lebih baik dan lebih cerah tanpanya. Yang cowok, jadikan dirimu lebih macho dan gagah. Yang wanita, jadikan dirimu lebih cantik mempesona. Dan jangan lupa, ubah juga sikapmu ya, yang mungkin mantanmu tidak sukai. Dalam hal ini, kamu tidak harus mengubah dirimu menjadi orang lain ya, tetapi kembangkan potensimu yang ada saja. Dari perubahanmu itu, biasanya akan begitu lebih banyak yang menyukaimu, jatuh cinta kepadamu, ingin berada di dekatmu, dan bahkan membuatmu bahagia. Tidak ada cara yang lebih baik dari cara balas dendam yang elegan ini, yang menjadikan dirinya itu akan menyesal telah mengkhianatimu. Jadi, jadilah orang yang lebih baik dan cintai dirimu sendiri dengan lebih baik lagi. Dia seharusnya menyesal mengetahui bahwa dia menyanyiakan seseorang yang hebat sepertimu. Poin yang kedua, berhubungan dengan yang lebih baik darinya. Balas dendam elegan berikutnya yaitu menjalin hubungan kasih sayang dengan seseorang yang lebih baik darinya. Tunjukkanlah bahwa dirimu bisa move on dan mendapatkan yang lebih baik darinya. Dan tunjukkan padanya bahwa kamu lebih bahagia dengan kekasihmu yang baru. Biarkan dirinya merasa bahwa dia bukan apa-apa di matamu dan merasa kamu sebenarnya seseorang yang cukup berharga. Poin selanjutnya yaitu yang ketiga, ikhlaskan rasa sakit hatimu. Normal kok bila sakit hati, tapi jangan keterusan sakit hatinya ya. Banyak hal yang bisa kamu lakukan untuk segera move on darinya. Jangan terlalu lama terlelap dalam kesakitanmu. Hal itu tidak akan menjadikanmu lebih baik. Walaupun mengikhlaskan itu lumayan sulit, tapi NBC Story yakin semua manusia bisa melewatinya kok. Tuhan kan tidak akan memberikan cobaan di luar batas manusia. Hanya saja yang tidak bisa lepas dari belenggu sakit hatinya itu, dan kadang ingin mengakhiri hidupnya, dikarenakan dia terlalu terlelap dalam kesedihannya dan kesendiriannya, yang terkadang setan akan membisikkan sesuatu hal yang sesat. Tidak usah terburu-buru, tapi cobalah untuk healing, berekreasi, ngumpul sama teman, curhat sama sahabat, bahkan lakukan segera mungkin poin 1 dan 2 tadi, agar pikiran dan perasaanmu menjadi lebih tenang dan lebih sehat. Intinya, buang pikiran negatif akan dirimu. Selalulah berpikiran positif bahwa dirimu akan lebih baik tanpanya. Dan anggap ini yang terbaik karena Tuhan telah memberitahukanmu sebuah bukti bahwa dia bukan kekasih yang baik bagimu. Tanamkan hal positif juga ya, bahwa Tuhan akan mempertemukanmu dengan orang yang jauh lebih baik bagimu. Bila kamu terlihat santai dan sehat di matanya, dia akan berpikir bahwa kamu bisa hidup tanpanya, sehingga hal itu bisa membuatnya menyesal telah mengkhianatimu. Poin yang keempat, tetaplah menjaga kesehatanmu. Biasanya, ketika kamu mengetahui bahwa dia berselingkuh, kamu mungkin terkejut, kemudian stres, mengalami gangguan tidur, sulit berkonsentrasi, enggan makan, atau malah sebaliknya, yaitu makan berlebihan.
Hal itu memang cukup meresahkan, tapi setelah goncangan pertama selesai, cobalah untuk menghindarinya secara perlahan dulu. Kemudian cobalah untuk melakukan gaya hidup sehat seperti makan sehat, tidur yang cukup, perawatan diri, dan hal-hal positif lainnya. Tujuannya adalah untuk menyenangkan diri sendiri secara positif, agar bisa move on dengan segera mungkin dan melakukan hal-hal yang bisa membuatnya menyesal telah mengkhianatimu. Poin yang kelima, jangan membalas dendam. Loh, maksudnya apa ya? Kan judulnya cara membalas dendam. Nah, begini penjelasannya. Dia kan lagi selingkuh. Kalau mau balas dendam sebenarnya kan biasanya jangan pisah atau putus, lalu kadang berpura-pura memaafkan dan mencoba tuh kamu yang selingkuh untuk membalasnya. No, bukan begitu cara balas dendam yang elegan ya, bukan begitu. Membalas dengan perselingkuhan juga hanya menjadikan kamu mendapatkan kepuasan sementara saja. Ujung-ujungnya kamu tetap sakit hati karena dia selingkuh, karena mungkin cinta ya, dan kamu selingkuh karena hanya ingin balas dendam. Nah, paham kan kalau kamu masih kalah dalam hal ini? Ingat, balas dendam dengan berselingkuh itu hanya akan tetap menyakitimu. Bahkan dia akan berpikir bahwa kamu memang bukan kekasih yang baik ya, karena berselingkuh juga. Sehingga dia malah benar-benar tidak menyesal akan perbuatannya. Jadi jangan membalas dendam dengan hal membalas perlakuan serupa. Biarkan kamu tetap melepasnya dan terlihat baik di matanya, sehingga dia akan menyesal telah menyanyiakan dan mengkhianatimu. Hal itu akan menjadikan balas dendammu yang sesungguhnya mencapai sasaran yang memenangkanmu. Poin yang keenam, jangan peduli dengannya. Jadi totallah mengacuhkannya. Kalau bisa blokir dia. Kalau ketemu di jalan, anggap orang asing. Jangan biarkan dirimu terlihat lemah di hadapannya dan buat dia tidak nyaman karena kau mengabaikannya. Poin yang ketujuh, perlihatkan bahwa kamu bisa bahagia tanpanya. Setelah berpisah atau putus cinta, jangan biarkan mantanmu itu melihat kamu terluka atau kesepian tanpanya. Salah satu hal utama dalam balas dendam yang elegan, yaitu menunjukkan bahwa dirimu bisa jalani hidup bahagia tanpanya. Kemudian dia menyadari bahwa dirinya ternyata tidak begitu berharga dalam hidupmu. Apabila perasaannya begitu, lambat laun dia akan menyesali perbuatannya. Poin yang kedelapan, raih kesuksesan hidup tanpanya. Usahakanlah untuk sukses dalam hidupmu tanpanya. Hubungan yang berakhir dengannya bukanlah akhir dari dunia ini untuk menggapai kebahagiaan apalagi kesuksesan. Jadi berusahalah untuk membuat hidupmu sukses. Terkadang dia akan menyesal mengkhianatimu dan menyanyiakanmu karena melihatmu sukses tanpanya. Tunjukkan bahwa hidupmu lebih baik tanpanya ya. Dengan begitu, kamu tidak perlu mengalami resesi atau keterpurukan yang panjang. Oke, sekian dulu video NBC Story kali ini. Silahkan di-share ke teman-teman kalian agar mereka juga tahu tentang cara balas dendam ke mantan yang berselingkuh dengan cara yang elegan. Walaupun ini hanya teori, saya doakan semoga kalian bisa move on dan lebih baik tanpanya. Amin. Terima kasih telah menonton, kita ketemu di story-story lainnya.